Tuhan bersamamu. Selamat jumpa kembali dengan cuap-cuap kawam Katolik awam. Apa kabar Bapak dan Ibu, kakak dan adik, saudara-saudara, teman-teman dan rekan-rekan semua? Semoga baik adanya, sehat, sejahtera, dan bahagia. Mari bersama dengan cuap-cuap kawam Katolik awam kita membaca dan mendengarkan bacaan hari ini dan renungannya. Sebelum itu, mari kita hening sejenak. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Markus bab 3 ayat 7 sampai 12. Kemudian Yesus dengan murid-muridnya menyingkir ke danau dan banyak orang dari Galilea mengikutinya. Juga dari Yudea, dari Yerusalem, dari Idumea, dari seberang Yordan, dan dari daerah Tirus dan Sidon datang banyak orang kepadanya. Sesudah mereka mendengar segala yang dilakukannya, ia menyuruh murid-muridnya menyediakan sebuah perahu baginya karena orang banyak itu, supaya mereka jangan sampai menghimpitnya. Sebab ia menyembuhkan banyak orang, sehingga semua penderita penyakit berdesak-desakan kepadanya hendak menjamahnya. Bila mana roh-roh jahat melihat dia, mereka jatuh tersungkur di hadapannya dan berteriak, "Engkaulah anak Allah." Tetapi ia dengan keras melarang mereka memberitahukan siapa dia. Demikianlah sabda Tuhan, terpujilah Kristus. Dalam bacaan ini, ayat menarik dari Injil Markus bab 3 ayat 12. Tetapi ia dengan keras melarang mereka memberitahukan siapa dia. Sesudah peristiwa menyembuhkan tangan orang yang sakit, Yesus menjadi terkenal. Banyak orang datang kepada Yesus dari Galilea, Yudea, Yerusalem, Idumea, seberang Yordan, Tirus, dan Sidon sesudah mendengar segala yang dilakukannya. Mereka datang ingin disembuhkan dari penyakitnya. Begitu banyaknya orang sehingga Yesus menyuruh murid-muridnya menyediakan sebuah perahu baginya supaya mereka jangan sampai menghimpitnya. Di tengah keterkenalan itu, saat Yesus mengusir setan dari manusia, setan-setan yang keluar berteriak bahwa Yesus adalah anak Allah. Tetapi Yesus dengan keras melarang mereka memberitahukan siapakah dia. Tampaknya Yesus tidak ingin orang-orang menjadi takut, segan, dan akhirnya menjauhi, serta membuat jarak dengannya setelah mengetahui bahwa ia adalah anak Allah. Ia ingin agar kehadiran, pengajaran, perkataan, perbuatan, dan mukjizat yang ada membuat orang mengetahui siapa dia dengan sendirinya tanpa rasa takut. Dengan demikian orang dapat mengetahui bahwa Allah sungguh baik, murah hati, berbelas kasih, dekat, mengerti apa yang kita alami, mendengar permohonan atau doa, mencintai dan mengampuni. Bahwa kita tidak perlu takut dan malu dapat datang kepada Allah, mengaku dosa dan masuk ke kerajaan Allah. Berbeda dengan Yesus pada masa ini, banyak orang menginginkan agar orang lain mengetahui siapa dia. Semakin keras orang lain meneriakkan namanya, semakin gembira. Semakin banyak yang berlangganan kontennya atau menyaksikannya, semakin bersemangat, dan itu makin menghimpit dirinya. Belajar dari bacaan hari ini menyadarkan saya bahwa itu bukan segalanya. Perlu membuat sedikit jarak sehingga tidak membuat pribadi saya berubah atau melihat apakah ini berguna bagi orang-orang atau diri sendiri. Mengetahui bahwa Yesus anak Allah tidak cukup, karena setan-setan pun mengetahuinya. Mendengar, menyambut firman Allah dan berbuat dalam kehidupannya, itulah yang diperlukan. Marilah berdoa. Bapa, terima kasih atas bacaan hari ini. Biarlah firman-Mu berbuah dalam hidup kami, sehingga kami dapat masuk ke dalam kerajaan-Mu bersama dengan Yesus Tuhan dan Pentadara kami. Amin. Berkah dalam. Tuhan bersamamu. Terima kasih Bapak dan Ibu, kakak dan adik, saudara-saudara, teman-teman dan rekan-rekan semua yang telah ikut membaca bacaan hari ini dan mendengarkan renungan hari ini. Sampai jumpa kembali dengan cuap-cuap kawam Katolik awam. Salam sehat, sejahtera, dan bahagia. Tuhan memberkati.